dari pihak Lamberwas juga keberatan untuk tanah yang sekarang kita tinggal. Padahal itu sudah dibagi, mereka punya ada, tapi mereka sudah jual habis. Lalu kemudian mereka mengingini yang sekarang ada di pihak kita. Ini sekarang nih ketemu tinggal di mana? Kalau sekarang eksekusi, gitu. Seperti itu memang dampaknya besar. Baru kita punya mama aja sudah tua ketemu tinggal di mana? Hanya rumah satu-satunya saja ini sudah ada rumah lah. Lalu mau tinggal di mana? Ini bikin rumah ini bukan gampang. Kita sudah bikin rumah susah payahnya, baru mau dieksekusi begitu saja. Ya otomatis kita perlawanan lah. 24 November 2025, tepat di depan kantor Pengadilan Negeri Ambon, puluhan massa aksi teriakan kata lawan, tolak eksekusi, audit internal hingga transparansi publik digaungkan dalam setiap orasi. Trik menyengat hingga wajah garang aparat tak surut semangat. Selembar spanduk bertuliskan desakan Mahkamah Agung dan Kepala Pengadilan Negeri Ambon segera mencopot Panitera Pengadilan Ambon, Yendi P. Tehu Salawani dari jabatannya diangkat tinggi ke langit. Ada apa dengan keputusan eksekusi itu? Berikut Tribuners, penelusuran Tribun Ambon dalam saksi kata. Kami pimpinan Pengadilan Negeri Kota Ambon dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepolisian atau Bapak Ibu Intel yang kemudian berkenan hadir mengawal aksi kami yang sedang berjalan hari ini. Dan kami hormati Bapak Ibu Security yang senantiasa beraktivitas pada kesempatan hari ini dengan saya banggakan kawan-kawan. Di atas lahan lebih dari 4 hektar yang secara administratif berada di RT 1 RW 2 dan RT 3 RW 2 Negeri Ambahusu, berdiri sekitar 46 rumah, 1 pabrik, 1 gedung kerohanian, dan 1 kantor balai BKKBN. Permukiman ini dihuni lebih dari 50 kepala keluarga, namun ada 21 rumah yang masuk dalam daftar rencana eksekusi. Meski sebagian pemilik menyatakan rumah mereka tidak termasuk objek putusan dan bahkan berada di dusun lain, yakni Dusun Pusaka Westopong. Ketua RT 1 RW 2 Yunus Waas yang juga rumahnya masuk dalam daftar eksekusi menjelaskan bahwa persoalan lahan ini berakar dari sejarah keluarga besar Waas. Yunus merupakan anak dari Salmon Waas dan cucu dari almarhum Yunus Waas, kakak dari almarhum Lambert Waas. Menurut Yunus, moyangnya Philip Waas membagi lahan kepada 2 anaknya, yakni Yunus Waas almarhum dan Lambert Waas almarhum. Pembagian itu dilakukan pada tahun 1966 dan masing-masing pihak menempati bagian yang telah disepakati. Awal tanah kebun cengkeh ini milik dari almarhum moyang Philip Waas. Sepeninggal moyang Philip Waas itu punya anak-anak almarhum Yunus Waas dan juga almarhum Lambert Waas. Karena tanah ini terjadi permasalahan antara adik kakak, itu ada keputusan tahun 66. Tahun 66 itu keputusannya di pemerintah negeri Ambahusu untuk bagi bersama. Lalu kemudian ada keberatan dari pihak Lambert Waas. Untuk tahun 81 almarhum Yunus Waas membuat surat hibah untuk anaknya Salmon Waas. Lalu kemudian dari pihak Lambert Waas juga keberatan untuk tanah yang sekarang kita tinggal. Padahal itu sudah dibagi,
mereka punya ada, tapi mereka sudah jual habis. Lalu kemudian mereka mengingini yang sekarang ada di pihak kita. Itu. Hibah tersebut kemudian dipersoalkan oleh pihak Lambert Waas dan berujung pada gugatan di Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 1984. Dalam putusan tahun 1985, kata Yunus, hakim memutuskan agar kepemilikan dikembalikan sesuai pembagian tahun 1966 setelah meninjau langsung objek perkara. Putusan itu kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi pada 1990. Puluhan tahun berlalu tanpa konflik berarti. Namun awal 2025, warga dikejutkan dengan surat unbanning atau peringatan eksekusi dari Pengadilan Negeri Ambon. Sampai kalau dong mau eksekusi, ketong akan bertahan melawan sampai darah penghabisan. Warga yang tak tahu menau soal konflik internal keluarga pun terdampak. Raymond Nahumuri, seorang karyawan swasta yang membeli rumah dan lahan di kawasan tersebut senilai 550 juta pada Oktober 2022. Ia mulai menempati rumah itu bersama keluarganya pada awal 2023 setelah memastikan sertifikat tanah telah terbit dan sah. Ia mengaku telah menanyakan persoalan tersebut kepada penjual rumah sebelumnya, Nanda Silooi, yang menyatakan tidak ada masalah saat transaksi dilakukan. Raymond pun merasa terpukul karena rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal keluarganya. Dan rumah tangga memang dampaknya besar sekali. Ini sekarang nih ketemu tinggal di mana? Kalau sekarang eksekusi. Itu. Seperti itu memang dampaknya besar. Baru kita punya mama yang sudah tua ketemu tinggal di mana? Hanya rumah satu-satunya saja ini sudah ada rumah lah. Lalu mau tinggal di mana? Iyo, harapan beta ya mungkin dari pemerintah, khususnya pengadilan toh, ya bisa pertimbangkan lah untuk masalah ini. Seperti itu, tolonglah diperhatikan masalah kasus ini toh, karena ketemu ini kan pihak korban semua ini yang tidak tahu apa-apa. Seperti itu sih harapan beta buat pemerintah. Serupa dirasakan John Brain Palti Matita Putih. Warga Dusun Pusaka Westopong menilai eksekusi tersebut salah sasaran, mengingat lahan keluarga yang dipersoalkan itu di Dusun Kebun Cengkeh. Lahan yang ditempatinya itu sendiri telah dikuasai sejak 1979 dan bersertifikat sejak 1983. John meminta keadilan dari Pengadilan Negeri Ambon dan berharap pemerintah negeri, khususnya Raja Amahusu, dapat menunjukkan batas-batas resmi antar dusun agar tidak terjadi kekeliruan fatal. Waduh, kalau sampai terjadi itu ya jangan sampai terjadi lah. Kalau sampai itu ya kita keluarga ya tidak terima. Ini bikin rumah ini bukan gampang. Kita sudah bikin rumah susah payahnya, baru mau dieksekusi begitu saja, ya otomatis kita perlawanan lah. Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan. Kuasa hukum 20 termohon eksekusi 21 rumah, Prayan Kariu menyebut rencana eksekusi ini penuh anomali hukum dan berpotensi mencederai asas kepastian hukum. Ia mengacu pada putusan PN Ambon nomor 177 tahun 1984 yang dalam amar putusannya secara tegas menyatakan objek lahan di Dusun Kebun Cengkeh dikembalikan sesuai pembagian tahun 1966. Terlebih saat konstatering atau proses pencocokkan dan pencatatan resmi objek sengketa oleh pejabat pengadilan, di mana tidak ada kesesuaian antara objek di lapangan dengan deskripsi dalam putusan pengadilan.
Kalau mau berbicara terkait dengan cacat prosedur, tadi sudah saya singgung sedikit berkaitan dengan kalau unmanding ya sudah jalan. Tapi apakah orang-orang yang mendapatkan unmanding eksekusi ini, apakah benar orang-orang itu juga yang digugat atau disertakan sebagai pihak di dalam gugatan? Karena sepengetahuan saya, orang yang dapat dieksekusi itu orang yang berperkara. Sementara orang-orang ini tidak pernah sekalipun berperkara dengan para pemohon. Bagaimana mereka harus tunduk di bawah satu putusan yang tidak melibatkan mereka sebagai prinsipal di dalam gugatan tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan constant hearing, sangat-sangat jelas bahwa ada perbedaan batas. Apakah perbedaan batas itu tidak dapat membuat kaburnya satu objek dalam putusan pengadilan negeri? Tentu dari perbedaan itu membuat kaburnya satu objek. Dan apakah kewenangan dari ketua pengadilan negeri pada saat objek eksekusi itu kabur? Sudah pasti kalau menurut saya, ketua pengadilan negeri harus mengeluarkan penetapan non-eksekutable. Karena apa? Tidak mungkin dia mau eksekusi satu putusan yang kurang atau lebih daripada amar putusan itu. Berkaitan dengan penetapan eksekusi, saya kira sih terlalu tergesa-gesa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena penetapan eksekusi yang dikeluarkan tanpa memikirkan berkaitan dengan dampak dari perbedaan batas yang pertama. Yang kedua, akan jadi satu jurisprudensi atau jadi satu cerita yang cukup hangat apabila Pengadilan Negeri Ambon dapat mengeksekusi 21 rumah di negeri Amosu, yang mana tidak ke-21 rumah itu masuk dalam objek eksekusi yang ada dalam surat penetapan, yaitu masuk dalam dusun Perusa Kebun Cengki. Dan Pengadilan Negeri Ambon dapat mengeksekusi satu putusan meskipun batas-batasnya berbeda. Mungkin itu akan jadi kalau yang bisa saya sampaikan jadi kenangan lah, dan mungkin akan jadi rujukan ke depan untuk kami para advokat menyampaikan kepada klien kami dan juga kepada publik bahwa di Pengadilan Negeri Ambon dapat diberlakukan untuk perkara eksekusi berkaitan dengan perbedaan batas dapat dieksekusi, dan orang yang tidak pernah digugat dapat juga dieksekusi. Mungkin tegasnya seperti itu. Juru bicara Pengadilan Negeri Ambon, Yefri Bimusu, saat ditemui tribunambon.com di ruang tamu PN Ambon, Senin 22 Desember 2025 menegaskan bahwa hingga kini eksekusi belum dilaksanakan dan masih berada dalam tahapan proses hukum. Ia membenarkan adanya penolakan dari pihak yang mengatasnamakan termohon, serta aksi tandingan dari pihak pemohon yang mendesak eksekusi tetap dilakukan. Namun Yefri menegaskan bahwa secara hukum, keberatan pihak ketiga tidak otomatis menghentikan eksekusi. Ia juga menepis dugaan adanya permainan terkait pelaksana tugas panitra. Jadi bahasa hukumnya adalah pelaksanaan eksekusi itu ada tahapan. Tahapan pertama permohonan masuk. Tahapan berikutnya dipanggil pemohon dan termohonnya. Diperingati termohonnya ada namanya unmanning. Kemudian dia konkonstatering, diturun ke sana mengecek. Siapa yang mengecek? Panitra. Nah disitulah dan timnya. Kemudian karena itu adalah penetapan nanti ketua PN. Dengan demikian silakan diikuti tahapannya. Sejauh mana sampai tahapan itu. Nah teman-teman bertanya tahapannya sampai di mana? Ini masih proses. Nah proses itu bisa saja dihentikan di kemudian hari jika ada keberatan atau ada gugatan. Nah, bisa saja lanjut karena keberatan pihak ketiga tidak menghalangi eksekusi. Itu kewenangan ketua pengadilan. Kami sebagai jubir dan humas belum mendapat penjelasan lebih lanjut untuk apakah ini berhenti atau lanjut. Nah, silakan nanti diikuti. Teman-teman nanti mengikuti tahapan eksekusi ini sampai sejauh mana.
Satu lagi, tadi teman-teman bertanya terkait dengan apakah ada dugaan PLH Panitra melakukan melakukan tindakan apa, penyelewengan. Kalau dari kami jubir, itu namanya bagian dari tahapan. Kemarin secara administrasi tidak ada panitra. Dengan demikian harus diisi oleh PLH atas nama Ibu Yendi kemarin. Dengan demikian sekarang sudah ada panitra yang definitif. Maka nanti teman-teman media bisa bertanya lagi ke kami. Kami akan menanyakan ke panitranya. Sejauh mana Pak Panitra yang baru ini melanjutkan pekerjaan yang kemarin PLH kemarin. Ya, itu yang bisa kami jelaskan. Proses hukum masih berlanjut dan tentu persoalan ini bukan sepele. Pemerintah negeri pun mawas dan berharap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Karena ini adalah masalah internal antara keluarga dan itu diproses lewat persidangan di pengadilan. Nah itu yang perlu dicatat. Kemudian untuk warga, sebenarnya warga ini kan bukan warga dari luar, malah ini orang mau sendiri. Dan mereka itu sudah menetap itu dari moyang-moyang turun-temurun sampai pada ini. Malah diantara yang ada mau tereksekusi ini juga ada yang berkeluarga. Jadi bermasalah juga sebenarnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kemudian terkait dengan Kamtipmas, nah ini masalah Kamtipmas. Kalau 21 rumah itu kan sangat besar dan itu Kamtipmas, untuk masalah Kamtipmas itu perlu menjadi perhatian serius dari pihak pemerintah negeri maupun pihak kepolisian karena itu 21 rumah. Nah ini yang menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan juga, dipikirkan juga secara bersama-sama. Karena apapun yang terjadi ini kan bicara soal bagaimana seseorang ketika dieksekusi secara fisiologisnya pasti ada terbeban juga masalah-masalah seperti itu. Nah dia akan berpengaruh ke Kamtipmas. Nah ini yang kita harus jaga betul-betul. Tetapi kita berpikir bahwa syukurlah kalau memang itu sampai tidak terjadi. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengesampingkan keputusan pengadilan negeri. Pengadilan negeri tetap ingkrah. Berkaitan dengan masalah ini, tribunambon.com telah berupaya mengonfirmasi pihak pemohon, Josephus Nikodemus Waas, sejak 22 November 2025. Namun, hingga kini konfirmasi itu belum direspons. Kami akan memperjuangkan kepastian hukum bagi 21 rumah demi keadilan di negeri ini. Menjadi harapan bersama, persoalan ini bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Dan tentu hukum berdiri tegak, sehingga memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Saya Putri Utami, tetap di Saksi Kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.